Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabat beliau. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan adalah suatu hal yang pastinya dialami oleh seluruh insan manusia, terutama dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Sebelum kita lanjut untuk amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM doa yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan adalah suatu hal yang pastinya dialami oleh seluruh insan manusia, terutama dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Seseorang tentunya mengharapkan agar mendapatkan rezeki yang baik dan lapang, dan cita-cita serta segala impian bisa terwujud. Lalu, amalan apa yang bisa membantu kita semua untuk mewujudkan harapan itu semua? Mari kita simak video di channel ini. Kami akan memberikan solusi termudah kepada Anda semua bagaimana bisa membuka pintu rezeki dan kekayaan serta kesuksesan Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Baik dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan Asma'ul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu kemudahan dan kesuksesan Anda yang istiqomah dalam mengamalkan secara benar dan yakin akan kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semata-mata ditunjukkan hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita agar selalu dalam rahmat dan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akan berdoa untuk para penyimak video ini di channel ATM Doa ini. Ya Allah ya Rabbi, yang Maha Rahman ya Rahim di dalam segala wujud kebesaran dan keagungan-Mu. Ya Allah, rahmatilah di dalam ridho dan kasih sayang-Mu bagi mereka yang mengamalkan isi dalam video ini, dan kabulkanlah hajatnya, mudahkanlah segala urusannya, jauhkanlah dari segala kesusahannya kami, dan berilah kami kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jauhkanlah kami dari segala kesyirikan, dari menyekutukan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar membuka pintu rezeki. Sudahkah Anda pikirkan sebelumnya bahwa beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan? Namun fadilah di balik istighfar adalah untuk mendatangkan rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan hendaklah kamu meminta ampun, istighfar kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 11. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar dan bertaubat. Itulah ikhtiar kita
sebuah usaha yang jarang ditempuh oleh kebanyakan orang sekarang ini. Ikhtiar yang menurut kebanyakan manusia adalah permohonan ampun atas segala dosa, dan termasuk juga hanya akan mendatangkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa sangka saat manusia membutuhkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, saat nafkah terasa berkurang, mungkin saja karena disebabkan kita belum menyambut ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ampunannya, maka itu dapat mendatangkan karunia Tuhan bagi kita semua. Sahabat yang beriman, teringat kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Kali itu beliau memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Begitu mendengar Sayyidul Mursalin berniat melaksanakannya, para sahabat yang berada di Madinah pun turut serta untuk mengerjakan haji sebagai rukun Islam yang terakhir. Subhanallah, rombongan yang ikut dalam ritual haji tersebut mencapai angka lebih dari 120.000 manusia. Dengan jumlah rombongan sebanyak itu, atas izinnya, kota Mekah yang berada di bawah kekuasaan kafir Quraisy dapat ditaklukkan dengan amat mudahnya dan nyaris tanpa pertumpahan darah. Lebih hebatnya lagi, banyak penduduk Mekah yang menyatakan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbondong-bondong. Namun kala itu, sahabat ATM doa, turunlah sebuah surat singkat yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Quran Surat An-Nasr halaman 110 ayat 1-3. Siapa yang pernah menyangka, mungkin tidak terbayangkan. Quran Surat An-Nasr. Siapa yang pernah menyangka, mungkin tidak terbayangkan dalam benak kaum muslimin saat itu yang hanya berniat untuk berhaji, untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa dan tiada terduga, yaitu penaklukan kota Mekah dan para penduduknya masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ini adalah karunia yang tiada terbilang harganya. Karunia tersebut didapatkan karena istighfar mereka, karena permohonan ampun mereka atas segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Tidaklah kita perhatikan di ayat terakhir pada surat tersebut, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang penaklukan kota Mekah dan masuk Islamnya penduduk kota tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya dan kaum muslimin secara menyeluruh untuk bertasbih, juga memohon ampunan, beristighfar kepadanya. Ya, memohon ampunan Allah. Sebelum dan sesudah kesuksesan itu datang, sebelum dan sesudah prestasi diraih, meminta ampunannya untuk menjemput karunia-Nya dan mendapatkan kemuliaannya serta keutamaan sebagaimana dijanjikan dalam surat Al-Hud ayat 3. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Subaih bahwa ada seorang pria datang kepada Al-Hasan Al-Jadubah yang mengeluhkan permasalahannya. Maka Al-Hasan memberi jawaban, beristighfarlah kepada Allah. Lalu ada orang lain yang mengeluhkan rezeki yang sulit, maka Al-Hasan menganjurkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada seorang perempuan yang datang kepada Al-Hasan mengadukan bahwa dia belum dikaruniai anak. Al-Hasan pun memberi jawaban yang sama. Ada lagi orang yang mengeluhkan kepadanya bahwa kebunnya kurang air. Al-Hasan pun masih memberikan jawaban serupa. Maka kami pun bertanya kepada Al-Hasan tentang jawaban yang sama itu dalam menghadapi masalah yang beragam. Maka ia menjawab, itu semua bukan aku yang menjawab.
Namun itu jawaban Allah yang tertuang dalam surat An-Nuh ayat 10-11. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan sangat lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Tidakkah Anda melihat dalam riwayat tersebut bahwa istighfar dapat menyelesaikan banyak masalah? Karenanya, jika Anda merasa hidup sulit, banyak masalah, dan rezeki yang sempit, tidakkah kita mencoba resep Rasulullah SAW ini? Sebuah amalan yang amat mudah dan gampang untuk dikerjakan. Tidak lain, amalan tersebut adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, siapa yang membiasakan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan baginya: 1. Jalan keluar dari setiap kesempitan. 2. Kemudahan dalam setiap kepanikan. 3. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan yang tidak pernah terduga. Hadis riwayat Abu Daud. Maka cobalah kebiasaan baik ini dalam kehidupan Anda yang tersisa. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari sebanyak 100 kali. Ucapkanlah dengan ikhlas, Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, atau dengan ucapan istighfar lain yang Anda ketahui. Maka Anda akan dapati bahwa saat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah Anda rasakan, maka kenikmatan yang diberikan kepada Anda akan semakin berlimpah ruah, dan banyak keutamaan serta keistimewaan yang Dia berikan kepada para sahabat semuanya. Sahabat ATM doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabat ATM doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa mengamalkan amalan beristighfar ini, dan semoga segala hajat, keinginan serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh banyak orang yang telah menonton video ini. Akhir kata, izinkan saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabat beliau. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan adalah suatu hal yang pastinya dialami oleh seluruh insan manusia, terutama dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Sebelum kita lanjut untuk amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM doa yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan adalah suatu hal yang pastinya dialami oleh seluruh insan manusia,
terutama dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Seseorang tentunya mengharapkan agar mendapatkan rezeki yang baik dan lapang, dan cita-cita serta segala impian bisa terwujud. Lalu, amalan apa yang bisa membantu kita semua untuk mewujudkan harapan itu semua? Mari kita simak video di channel ini. Kami akan memberikan solusi termudah kepada Anda semua bagaimana bisa membuka pintu rezeki dan kekayaan serta kesuksesan Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Baik dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan Asma'ul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu kemudahan dan kesuksesan Anda yang istiqomah dalam mengamalkan secara benar dan yakin akan kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semata-mata ditunjukkan hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita agar selalu dalam rahmat dan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akan berdoa untuk para penyimak video ini di channel ATM Doa ini. Ya Allah ya Rabbi, yang Maha Rahman ya Rahim di dalam segala wujud kebesaran dan keagungan-Mu. Ya Allah, rahmatilah di dalam ridho dan kasih sayang-Mu bagi mereka yang mengamalkan isi dalam video ini, dan kabulkanlah hajatnya, mudahkanlah segala urusannya, jauhkanlah dari segala kesusahannya kami, dan berilah kami kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jauhkanlah kami dari segala kesyirikan, dari menyekutukan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar membuka pintu rezeki. Sudahkah Anda pikirkan sebelumnya bahwa beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan? Namun fadilah di balik istighfar adalah untuk mendatangkan rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan hendaklah kamu meminta ampun, istighfar kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 11. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar dan bertaubat. Itulah ikhtiar kita, sebuah usaha yang jarang ditempuh oleh kebanyakan orang sekarang ini. Ikhtiar yang menurut kebanyakan manusia adalah permohonan ampun atas segala dosa, dan termasuk juga hanya akan mendatangkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa sangka saat manusia membutuhkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, saat nafkah terasa berkurang, mungkin saja karena disebabkan kita belum menyambut ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ampunannya, maka itu dapat mendatangkan karunia Tuhan bagi kita semua. Sahabat yang beriman, teringat kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Kali itu beliau memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Begitu mendengar Sayyidul Mursalin berniat melaksanakannya, para sahabat yang berada di Madinah pun turut serta untuk mengerjakan haji sebagai rukun Islam yang terakhir. Subhanallah, rombongan yang ikut dalam ritual haji tersebut mencapai angka lebih dari 120.000 manusia. Dengan jumlah rombongan sebanyak itu, atas izinnya kota Mekah yang berada di bawah kekuasaan kafir Quraisy
dapat ditaklukkan dengan amat mudahnya dan nyaris tanpa pertumpahan darah. Lebih hebatnya lagi, banyak penduduk Mekah yang menyatakan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbondong-bondong. Namun kala itu, sahabat ATM Doa, turunlah sebuah surat singkat yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Quran Surat An-Nasr halaman 110 ayat 1-3. Siapa yang pernah menyangka, mungkin tidak terbayangkan. Quran Surat An-Nasr. Siapa yang pernah menyangka, mungkin tidak terbayangkan dalam benak kaum muslimin saat itu yang hanya berniat untuk berhaji, untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa dan tiada terduga, yaitu penaklukan kota Mekah dan para penduduknya masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ini adalah karunia yang tiada terbilang harganya. Karunia tersebut didapatkan karena istighfar mereka, karena permohonan ampun mereka atas segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Tidaklah kita perhatikan di ayat terakhir pada surat tersebut, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang penaklukan kota Mekah dan masuk Islamnya penduduk kota tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya dan kaum muslimin secara menyeluruh untuk bertasbih, juga memohon ampunan, beristighfar kepadanya. Ya, memohon ampunan Allah. Sebelum dan sesudah kesuksesan itu datang, sebelum dan sesudah prestasi diraih, meminta ampunannya untuk menjemput karunia-Nya dan mendapatkan kemuliaannya serta keutamaan sebagaimana dijanjikan dalam surat Al-Hud ayat 3. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Subaih bahwa ada seorang pria datang kepada Al-Hasan Al-Jadubah yang mengeluhkan permasalahannya. Maka Al-Hasan memberi jawaban, beristighfarlah kepada Allah. Lalu ada orang lain yang mengeluhkan rezeki yang sulit, maka Al-Hasan menganjurkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada seorang perempuan yang datang kepada Al-Hasan mengadukan bahwa dia belum dikaruniai anak. Al-Hasan pun memberi jawaban yang sama. Ada lagi orang yang mengeluhkan kepadanya bahwa kebunnya kurang air. Al-Hasan pun masih memberikan jawaban serupa. Maka kami pun bertanya kepada Al-Hasan tentang jawaban yang sama itu dalam menghadapi masalah yang beragam. Maka ia menjawab, itu semua bukan aku yang menjawab, namun itu jawaban Allah yang tertuang dalam surat An-Nuh ayat 10-11. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan sangat lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Tidakkah Anda melihat dalam riwayat tersebut bahwa istighfar dapat menyelesaikan banyak masalah? Karenanya, jika Anda merasa hidup sulit, banyak masalah, dan rezeki yang sempit, tidakkah kita mencoba resep Rasulullah SAW ini? Sebuah amalan yang amat mudah dan gampang untuk dikerjakan. Tidak lain, amalan tersebut adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, siapa yang membiasakan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memudahkan baginya: 1. Jalan keluar dari setiap kesempitan. 2. Kemudahan dalam setiap kepanikan. 3. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan yang tidak pernah terduga. Hadis riwayat Abu Daud.
Maka cobalah kebiasaan baik ini dalam kehidupan Anda yang tersisa. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari sebanyak 100 kali. Ucapkanlah dengan ikhlas, Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, atau dengan ucapan istighfar lain yang Anda ketahui. Maka Anda akan dapati bahwa saat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah Anda rasakan, maka kenikmatan yang diberikan kepada Anda akan semakin berlimpah ruah, dan banyak keutamaan serta keistimewaan yang Dia berikan kepada para sahabat semuanya. Sahabat ATM doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabat ATM doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa mengamalkan amalan beristighfar ini, dan semoga segala hajat, keinginan serta rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh banyak orang yang telah menonton video ini. Akhir kata, izinkan saya memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian kata-kata. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.